Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat, sukses selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan digampangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ke pembahasan, tidak ada salahnya jika sahabat semua untuk menengok atau melirik kembali ulasan menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, seperti pembahasan tentang niat mandi wajib. Dan pada kesempatan berbagi ini, channel Fatwa Ilmu akan mengulas tentang seputar niat wudhu dan cara wudhu yang benar, yang tentunya sangat penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah niat wudhu yang betul dan niat wudhu dibaca ketika apa. Nah, sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudhu dapat dikatakan sebagai pintu masuk dalam beribadah. Hampir semua pelaksanaan ibadah menganjurkan wudhu terlebih dahulu, meskipun berbeda hukumnya. Wudhu hukumnya wajib bila hendak melaksanakan sholat, tawaf, i'tikaf, dan membaca atau memegang Al-Quran. Sedangkan wudhu hukumnya sunnah apabila hendak berkumpul dengan istri, hendak tidur, dan dalam semua kesempatan. Oleh karena itu, secara syar'i, wudhu menempati posisi terpenting dalam ibadah. Sah tidaknya sebuah ibadah tergantung dari wudhunya. Dan sah tidaknya sebuah wudhu sangat-sangat tergantung pemahaman seseorang akan substansi wudhu itu sendiri. Mulai dari padunya wudhu, sunahnya wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Baiklah sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 4 pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, pembahasan tentang memahami tata cara wudhu. Padunya wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat dengan membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dan yang keenam, urut sesuai apa yang telah tersebut di atas dari pertama sampai yang keenam. Nah, semuanya harus dilaksanakan, dan bila ada yang tercecer, maka wudhunya itu tidak sah. Inilah yang dimaksud dengan fardu. Mengenai fardu itu sendiri, fardu adalah semua hal yang harus dilaksanakan dan akan mengakibatkan gugur atau tidak sah jika ditinggalkan salah satu di antaranya. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kita melaksanakan atau praktek dan tata cara wudhu lengkap, niat, teknis, dan doanya? Berikut penjelasannya. Berikut adalah tata cara wudhu berdasarkan wajibnya wudhu. Yang pertama, niat wudhu bisa dengan beberapa lafaz. Yang pertama, nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitu fardhu wudu'i lillahi ta'ala. Yang ketiga, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Dan yang keempat, nawaitu toharota anil hadasi lillahi ta'ala. Itu merupakan lafaz-lafaz niat ketika kita akan wudhu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Sedangkan jika dilirik atau dilihat dari rangkaian wajib wudhu beserta sunnah wudhu, maka bisa dikatakan bahwa yang pertama adalah bersiwak. Yang kedua, mengucapkan basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, berkumur 3 kali. Yang kelima, menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak sebanyak 3 kali. Dan yang keenam adalah melafadzkan niat. Yang ketujuh, memasang niat wudhu dalam hati berbarengan dengan membasuh muka. Yang ke-8, membasuh wajah 3 kali. Yang ke-9, membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ke-10, mengusap sebagian kulit kepala dengan air 3 kali. Yang 11, menyapu seluruh bagian kepala. Selanjutnya, menyapu kedua telinga 3 kali. Berikutnya, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, menghadap kiblat. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudhu. Dan berikut adalah doanya. Doa sesudah atau setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma z'ani minat tawwabina wa z'ani minal mutatahhirina. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan selanjutnya yaitu tentang mengenal rukun wudu atau fardu wudu. Dalam fikih, wudu disebut sebagai penyuci yang menghilangkan hadas. Berbeda dengan tayamum yang tidak berfungsi sebagai penghilang hadas, tetapi sekedar sarana untuk diperbolehkannya sholat. Nah, yang mewajibkan wudu adalah adanya hadas dikala hendak melakukan sholat atau ibadah lain yang mewajibkan suci dari hadas seperti ibadah tawaf, menyentuh atau membawa Al-Quran dan lain sebagainya. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, wudu juga memiliki beberapa rukun atau kefarduan yang mesti dilakukan untuk mencapai keabsahannya. Bahkan dalam fikih madzhab Syafi'i ditetapkan ada 6 hal yang menjadi fardu wudu atau rukun wudu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najat. Furudu wudu'i sitatun al-awalu an-niyatu asani ghuslul wajhi asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini ar-rabi'u masu syai'in min ar-ra'si al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini asalisu at-tartibi. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan praktek wudu maka ada doa-doa yang menyertai gerakan wudu. Dengan menyertakan doa dalam setiap gerakan wudu, diharapkan wudu yang kita lakukan bisa bertambah kualitas makna ibadahnya. Dan doa-doa tersebut ialah: 1. Doa saat membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Allahumma hafadh yadi min ma'asyika kulliha. Artinya, ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Yang kedua, doa saat berkumur disunahkan berdoa dalam hati. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Allahumma shkini min haudi nabiyika sallallahu alaihi wasallam kasan la adama'a ba'dahu abadan. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur padamu. Ya Allah, beri aku minuman dari telaga Kausar Nabi Muhammad SAW yang begitu menyegarkan hingga aku tidak merasa haus selamanya. Doa ketika membersihkan lubang hidung. Allahumma arihni raihata zannati. Allahumma la tahrimni wa raihata ni'amika wa jannatika. Artinya, ya Allah, izinkan aku mencium wangian surga. Ya Allah, jangan halangi aku mencium wanginya nikmat-nikmatmu dan wangi-wanginya surga-surgamu. Sedangkan ketika melakukan air dari lubang hidung, maka berdoa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari busuknya bau neraka dan dari buruknya tempat kembali. Selanjutnya doa ketika saat membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Selanjutnya doa saat membasuh tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Artinya, ya Allah, berikanlah kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Sedangkan saat membasuh tangan kiri maka bacakan doa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa lam yuwara'id dohri. Artinya, ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku dan jangan pula diberikan dari balik punggungku. Selanjutnya doa saat mengusap kepala. Allahumma harrim syari wa basyari al-nar wa adillani tahta arsyika yawma la dilla illa dilluk. Artinya, ya Allah, halangi rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka dan naungi aku dengan naungan singgasanamu pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan darimu. Selanjutnya doa saat mengusap telinga. Allahumma z'ani minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Artinya, ya Allah,
jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti apa yang terbaik dari ucapan tersebut. Selanjutnya doa saat membasuh kaki kanan. Allahumma ij'alhu sa'yan mashkuran wa danban maghfuran wa aman mutaqabbalan. Allahumma sabbit qadami ala sirati yawma tajil bihi aqdam. Artinya, ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa dan sebagai amal yang diterima. Ya Allah, mantapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim kelak di hari ketika banyak telapak kaki yang tergelincir. Dan di saat membasuh kaki kiri maka bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika an tajila qadami anis sirati yauma tanjilu fihi aqdamul munafiqin. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari tergelincir saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim kelak di hari ketika banyak telapak kaki orang munafik yang tergelincir. Nah, sahabat Waktu Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan menarik singkat padat dari tentang bacaan niat doa, cara wudhu sebelum basuh muka dan artinya yang benar. Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat dalam memahami dan mengamalkan niat wudhu dan artinya, yang senantiasa harus menjadikan niat wudhu atau tayamum sebagai sarana dalam melaksanakan sahnya peribadahan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari segala ilmu penerangan dan penyampaiannya juga pembacaannya. Untuk itu silakan bagi sahabat semua untuk memberikan koreksi atau komentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan kami. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.